Rema hari ini, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Tahukah kita bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Nya? Ketika pujian dinaikkan, maka Tuhan hadir. Hal ini pernah dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara di Filipi. Secara manusia, sangat mustahil bagi orang yang berada di dalam kurungan dengan penjagaan berlapis-lapis dan dibelenggu kakinya dalam pesungan yang kuat untuk bisa bernyanyi memuji serta menyembah Tuhan. Namun hal itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di suatu malam, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sampai orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Tuhan pun sungguh-sungguh hadir bagi mereka dan melepaskan mereka dengan ajaib. Peristiwa itu kemudian memicu pertobatan besar di rumah sang kepala penjara. Daud pun mengalami hal yang serupa. Ia pernah ada di masa kelam saat ia dikejar-kejar dan hendak dibunuh Saul yang iri hati kepadanya. Namun dalam pelariannya, Daud tetap bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Salah satunya adalah ketika Daud ada di padang gurun Yehuda. Saat itu Daud jauh dari kata-kata baik-baik saja. Ia kehilangan kebebasannya, bahkan terancam kehilangan nyawanya. Namun yang luar biasa, Daud tetap bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena itulah, perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Tuhan tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul sekalipun Saul terus memburunya. Dalam 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-14. Betapa luar biasanya kuasa pujian penyembahan dalam hidup Daud. Tidak hanya dalam hidup mereka, tetapi dalam hidup kita pun, hal yang sama akan terjadi jika kita mau berjuang untuk tetap memiliki hati yang penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur atas setiap permasalahan hidup kita. Ketika hati Tuhan disukakan, kuasanya pun akan dinyatakan dalam hidup kita. Demikianlah puji-pujian kita mendatangkan pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan mujizat Tuhan, sehingga kita pun bisa memperoleh damai sekalipun. Haleluya. Mampukah Anda tetap memuji Tuhan dalam setiap permasalahan yang Anda hadapi? Mengapa demikian? Menurut Anda, adakah perbedaannya jika Anda menghadapi masalah dengan tetap memuji Tuhan dan tidak? Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk berjuang sampai bisa untuk memiliki hati yang tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan? Tuliskanlah. Roh Kudus, terima kasih atas Roh-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Sekalipun terkadang kami diizinkan melewati begitu banyak tantangan, tetapi hal itu bukan berarti kami harus berhenti memuji Engkau di dalam hari-hari kami. Kami mau ya Tuhan untuk senantiasa memuji Engkau, karena di sanalah kami akan melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Milikilah hati yang penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan.